Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Bung Karno dan Kiai Haji Cholil Bangakalan Madura. Tonton sampai habis biar tidak salah paham dan bisa menambah pengetahuan kita dalam sejarah. Selamat menonton. Syekhona Muhammad Cholil selain dikenal sebagai ulama legendaris di Bangkalan, Madura, beliau adalah wali dan tokoh besar nasional. Makamnya sangat ramai diziarahi. Bahkan terungkap Syekhona Muhammad Cholil atau akrab disapa Mbah Cholil merupakan guru bagi sejumlah pahlawan yang ada di Indonesia. Beliau bahkan pernah meniup ubun-ubun Bung Karno. Karena itu, Nasdem menilai ulama besar asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur itu layak mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional. Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar mengatakan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Syekhona Cholil merupakan hal yang layak dilakukan. Syekhona ini luar biasa, layak untuk mendapatkan apresiasi dari negara mengingat jasa-jasanya, ujar Nasaruddin Umar dalam seminar nasional bertema, Syekhona Cholil, Pejuang Kultural, Guru Para Pahlawan Nasional. Seminar diselenggarakan oleh fraksi Partai Nasdem MPR RI di gedung DPR MPR RI. Hadir sebagai narasumber Imam Besar Masjid Istiqlal antara lain Kiai Nasaruddin Umar dan Ketua Tim Pengusul dari Yayasan Syekhona Cholil, Muhaimin sebagai pembicara. Terlihat juga sejumlah petinggi Partai Nasdem antara lain Ketua Fraksi Nasdem MPR Taufik Basari. Dia menjadi guru dari para pendiri pondok pesantren besar di Indonesia. Bahkan dia juga pernah menjadi guru sejumlah pahlawan, tambah Nasaruddin. Dia juga menuturkan sosok Syekhona Cholil memiliki kedekatan dengan proklamator bangsa, Bung Karno. Syekhona Cholil bahkan pernah mengusap kepala Bung Karno dan turut mendoakan langsung dengan meniup ubun-ubun kepala Bung Karno. Jadi saya kira banyak sekali karya-karya dan jasa beliau yang perlu mendapatkan apresiasi dari bangsa dan negara. Apa yang dilakukan di sini bagian dari upaya itu, kata Nasaruddin. Mbah Cholil dekat dengan Bung Karno. Dilihat dari masa hidupnya, zaman Bung Karno dengan Kiai Haji Syekhona Cholil Bangkalan Madura sebenarnya berbeda generasi. Ulama yang biasa disebut dengan Mbah Cholil ini meninggal pada tahun 1925, atau kala Bung Karno masih kuliah di Teknise Hogeschool T Bandoeng, sekarang ITB, di Bandung. Sebenarnya kedua tokoh ini, Bung Karno dan Mbah Cholil nyaris tidak bersinggungan. Dunianya pun berbeda. Mbah Cholil bergelut di bidang pesantren dengan santri dari berbagai penjuru Nusantara, sementara Bung Karno masih meniti karir sebagai seorang aktivis muda dengan idealismenya tentang kemerdekaan. Namun tak banyak yang tahu jika dikala masih muda, Bung Karno pernah sowan atau datang ke kediaman Mbah Cholil di Bangkalan, Madura. Mbah Cholil tiup ubun-ubun Bung Karno dan pesan akan jadi orang besar. Sebagaimana diceritakan dalam buku, H.M. Cholil Bangkalan Biografi Singkat tahun 1835 sampai tahun 1925, Kiai Haji As. Samsul Arifin asal Situbondo menyebut bahwa Mbah Cholil memegang kepala Bung Karno dan meniup ubun-ubunnya. Tiupan itu menurut Kiai Haji As. Sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Mbah Cholil mengakui Bung Karno sebagai salah satu muridnya. Cerita lain menyebutkan bahwa Bung Karno semasa mudanya pernah diajak Hos Cokroaminoto pergi ke Kiai Cholil di Bangkalan Madura. Waktu itu Kiai Cholil memegang kepala Bung Karno menitipkan pesan kepada Hos Cokroaminoto untuk menjaga Bung Karno karena anak muda yang dibawanya itu nanti akan menjadi orang besar. Ternyata ucapan Kiai Cholil itu menjadi kenyataan, dan sejarah membuktikan hal ini bahwa Bung Karno ternyata menjadi pemimpin besar bangsa Indonesia. Tulis Solihin Salam dalam artikelnya yang diterbitkan di Berita Buana, tanggal 8 Juni tahun 1988, yang kemudian dibukukan dalam judul Soekarno-Hatta. Semoga kisah ini bermanfaat, amin. Jangan lupa di subscribe, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.